Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama ustazah. Kita hari ini akan belajar PPKN. Buka buku kalian, ISPS kalian, PPKN bab 3 di halaman 59, yaitu mengenai bab 3 kerukunan antar umat beragama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah menjelaskan keragaman agama di Indonesia, menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di Indonesia. Rakyat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda. Nah, ada 6 jenis agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada 6 jenis agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 62. Pertama saja akan menjelaskan yaitu adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini merupakan agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, penganut agama Islam itu disebut sebagai umat Islam atau umat Muslim. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Dan Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Islam. Nah, pemuka agama Islam biasanya kita sebut sebagai ulama, ustadz atau kiai. Kemudian hari raya umat Islam itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah agama Kristen. Tempat ibadah umat Kristen yaitu adalah di gereja Kristen. Kemudian kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Pemuka agama Kristen disebut pendeta, dan hari raya umat Kristen itu ada 2. Yang pertama adalah Natal. Nah, Natal ini memperingati kelahiran Yesus, dan Paskah yaitu memperingati kebangkitan Yesus. Oke, yang ketiga yaitu agama Katolik. Nah, agama Kristen dengan agama Katolik ini memiliki persamaan. Adapun persamaannya yaitu adalah tempat ibadah umat Katolik yaitu di gereja Katolik, dan kitab mereka yaitu sama. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Bedanya, pemuka agama Katolik itu disebut pastor. Nah, sedangkan tadi agama Kristen, pemuka agamanya disebut sebagai pendeta. Nah, untuk hari raya umat Kristen, itu ustazah salah ya. Ini adalah hari raya umat Katolik ya. Nah, ini sama dengan Kristen tadi yaitu adalah Paskah dan Natal. Oke. Selanjutnya adalah agama Hindu. Nah, kitab suci umat Hindu ini adalah Weda. Nah, kalian perlu tahu, masyarakat yang paling banyak menganut agama Hindu itu adalah di mana? Di Pulau Bali. Nah, kemudian tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Nah, hari raya umat Hindu itu ada 3. Yang pertama Nyepi. Nyepi
perayaan Tahun Baru Saka. Kemudian Galungan itu hari perayaan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma yang disebut dengan ketidakbenaran. Yang ketiga adalah Kuningan. Nah, Kuningan ini hari raya yang diperingati 10 hari setelah hari Galungan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Selanjutnya saya akan jelaskan yang kelima adalah agama Buddha. Nah, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Kitab suci untuk umat Buddha yaitu adalah Tripitaka. Nah, hari raya umat Buddha ini yaitu adalah Waisak. Nah, perayaan Waisak dilakukan untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha. Pemimpin agama Buddha disebut sebagai biksu. Nah, dan perlu kalian ketahui juga, ternyata banyak candi peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Nah, beberapa candi tersebut masih digunakan loh untuk merayakan hari raya agama Buddha. Nah, misalnya itu adalah Candi Borobudur. Kemudian yang terakhir yaitu adalah agama Konghucu. Nah, yang perlu kalian ketahui, agama Konghucu ini resmi diakui di Indonesia pada tahun 2000, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, kala itu agama Konghucu menjadi agama keenam yang diakui di Indonesia. Sebagian besar penganut agama Konghucu di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Nah, tempat sembahyang umat Konghucu adalah kelenteng. Dan kitab suci umat Konghucu adalah Sisuwujing. Pemuka agama Konghucu disebut Suesi. Dan hari raya umat Konghucu itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah Imlek, yaitu perayaan tahun baru atau biasa mereka sebut dengan Xinjia. Dan yang kedua adalah Cap Gomeh, yaitu akhir perayaan Imlek yang terjadi pada hari ke-15 setelah hari Imlek. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah 6 jenis agama yang dianut di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, tadi sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bahwa ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama ini, part pertama Ustazah akan menjelaskan keragaman agama di Indonesia. Nah, untuk yang sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama Indonesia, itu nanti Ustazah akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Dan mudahan yang apa Ustazah sudah berikan penjelasan, semua anak-anak Ustazah dapat memahaminya, amin. Sekian dari Ustazah, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.